Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arya Pratama dari kelas 12 TKJ 1 nomor absen 29. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum 1, yaitu fungsi firewall pada jaringan komputer. Untuk pertama-tama akan saya jelaskan untuk pengertian firewall pada jaringan komputer. Firewall merupakan suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, atau sistem dengan tujuan melindungi baik dengan menyaring, membatasi, bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Oke, langsung saja kita masuk ke topologinya. Untuk topologi seperti ini, internet ini yaitu adapter dari laptop yang host only adapter. Jadi nanti laptop sudah terkonek dengan internet, lalu dari adapter wifi akan di-sharing ke adapter host only adapter. Lalu untuk PC router ini yaitu Debian, memiliki dua adapter, yaitu adapter host only adapter yang terkonek dengan internet dengan IP 20.42.5.29 dengan gateway yaitu 254 atau IP dari internet nanti. Lalu untuk adapter kedua yaitu menggunakan internal network yang akan terkonek dengan klien. IP-nya yaitu 192.168.29.1/24, ini juga 124/124. Lalu untuk klien satu ini yaitu menggunakan klien 1 dan juga klien 2 sama-sama menggunakan internal network, adapter internal network dengan IP untuk klien 1 192.168.29.10, lalu klien 2-nya 29.5. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah kerjanya. Pertama-tama pastikan laptop sudah terkonek dengan internet. Setelah itu kita masuk ke control panel, network and internet, lalu network connection. Pada adapter wifi ini kan sudah terkonek dengan internet. Kita klik kanan, properties. Setelah itu kita pilih pada tab sharing, dan di sini centang saja pada allow other network dan pilih yang home networking koneksinya virtual host only network. Kita oke. Setelah itu kita masuk ke virtual host only network yang adapter virtual tadi. Kita properties, kita pilih internet version 4, lalu kita atur IP-nya seperti ini, 20.42.5.254 sesuai pada topologi. Kita oke. Setelah itu kita jalankan semua device yang ada pada topologi. Setelah itu kita masuk ke Debian-nya dulu, login sebagai root. Kita masuk ke nano/etc/network interface untuk mengatur IP pada Debian. Oke, untuk di sini ada dua adapter kan tadi. Jadi untuk yang adapter pertama yaitu host only network, kita atur dengan IP 20.425.29 atau absen saya. Setelah itu gateway-nya yaitu 5.254 atau IP dari adapter yang virtual tadi ini, supaya bisa terkonek dengan internet. Lalu untuk adapter kedua yaitu nPNL S8 yang terkonek dengan klien nantinya akan menjadi IP gateway untuk klien yaitu 192.168.9.1. Oke, setelah itu jangan lupa di save, Ctrl X enter. Setelah itu kita masuk ke nano etc resolve.conf untuk mengatur DNS pada Debian. Untuk DNS ini menggunakan IP dari adapter host only tadi ya, 5.24. Jangan lupa di save, lalu kita restart konfigurasi IP dengan perintah /etc/init.d/networking restart. Oke, setelah itu kita coba cek koneksi internet pada Debian apakah sudah terkonek dengan internet atau belum dengan perintah ping google.com. Jika TTL berarti untuk Debian sudah bisa terkonek dengan internet. Oke, sekarang kita akan menyalurkan internet yang ada pada Debian kepada klien yang ada di bawahnya. Oke, dengan perintah if tables maintenance min a post routing min s 192.168.29.0/24 atau IP yang menggunakan jaringan 29. Min j masquerade enter. Oke, setelah itu kita masuk ke masing-masing kliennya. Klien 1 dulu, network engineer center, change adapter setting, klik kanan pada local area connection properties.
Setelah itu pilih Internet Protocol versi 4 dan atur IP menjadi statik dengan IP sesuai topologi 92.168.29.10 untuk klien 1. Gateway-nya yaitu IP dari Debian adapter kedua. DNS-nya menggunakan IP dari adapter pada laptop yang host only 20.42.5.254. Oke, setelah itu kita OK dan juga kita OK. Sudah network 5, kita cek pada CMD untuk ping Google-nya atau koneksi internetnya apakah sudah terkonek atau belum. Sudah. Sekarang kita atur untuk klien 2-nya. Untuk klien 2-nya ini yaitu 192.168.29.5. Sama seperti klien 1 untuk gateway dan juga DNS-nya. Oke. Kita cek pada CMD. Sudah bisa. Oke, sekarang kita akan melakukan sebuah tes konektivitas atau tes ping dari router menuju ke klien, lalu menuju ke 24.25.29, lalu menuju ke adapter laptop yang host only network atau menuju ke internet. Satu ping 888. Oke, ping klien dulu 29.10 TTL, sekarang 29.5 juga TTL, lalu ping 24.25.29 dulu TTL, lalu 24.25.254 atau ping internet juga TTL. Sekarang ping DNS server ping 88 juga sudah TTL di sini ya, ping DNS nomor IP DNS server. Oh, berarti ini pakainya 88. Sekarang kita coba saja di sini pakai 88 apakah bisa. Di sini ya. Karena aturannya tadi saya kira bebas. Coba saya ganti 888. Oh, masih bisa ya. Berarti kita gunakan untuk DNS pada kliennya yaitu 888. Oke. Sudah ping 88 sudah berhasil. Setelah itu kita lakukan pada tes ping pada klien di sini yaitu ping Debian adapter pertama, lalu ping klien yang satunya lagi, setelah itu ping internet, setelah itu ping 88. Kita pergi ke klien 1 dulu. Ping 20.42.5.29 TTL. Setelah itu ping klien 2 yaitu ping 192.168.9.5 TTL. Ping internet sekarang yaitu 24.25.254 TTL, lalu ping DNS juga TTL. Sama halnya untuk klien 2, kita ping dulu untuk Debian adapter pertama 24.25.29 TTL, lalu kita ping untuk klien 1 168.9.10 TTL, lalu ping internet 254 TTL dan juga ping DNS juga TTL. Oke, berarti untuk tes konektivitas sudah berhasil. Sekarang kita akan melakukan sebuah instalasi Apache atau web server, setelah itu FTP dan juga telnet. Kita masuk dulu ke Debian-nya,
kita masuk ke nano/etc/apt/source/list untuk melihat repository yang digunakan pada Debian. Di sini saya menggunakan kartolo sb datautama.net.id.debian. Untuk kalian bisa bebas menggunakan repository dari mana. Oke, status save, tolong isi enter. Setelah itu jangan lupa untuk diupdate repositorinya dengan menggunakan perintah apd min get update. Oke, karena saya sudah mengupdate, jadi langsung saya skip saja. Sekarang kita install Apache 2, lalu ProFTPD, dan juga telnet. Kita enter apt min get install. Kita tunggu. Karena ini saya sudah menginstal sebelumnya, jadi ada ini di samping cursor ini 0 upgrade, 0 new install, dan 0 to remove, karena saya sudah menginstal sebelumnya ya. Oke, langsung saja kita coba untuk di klien satu ini web server, FTP, dan juga telnet. Untuk web servernya yaitu kita masukkan IP Debian adapter ke 2.168.29.1, kita enter. Nah, sudah bisa diakses web servernya. Sekarang untuk FTP kita masuk ke file manager di network, atau juga bisa di internetnya langsung. Di sini FTP 192.168.29.1. Nah, sudah bisa akses. Setelah itu telnetnya juga telnet 192.168.29.1. Nah, juga bisa diakses ya. Oke, sekarang kita lakukan hal yang sama pada klien 2. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah bisa akses web servernya. Sekarang FTP 192.168.29.1 sudah bisa akses. Sekarang kita cek telnetnya juga 29.1 juga sudah bisa. Oke, sekarang kita lakukan untuk ini, melakukan rule atau sebuah firewall supaya agar klien satu ini tidak bisa mengakses telnet dan juga FTP, tapi untuk web servernya masih bisa untuk klien satu ya. Dan untuk klien 2 ini bisa mengakses semuanya. Kita masuk ke Debian, kita masuk iptables min a input min s1192.168.29.10 atau IP dari klien 1, min d00 min ptcp min the port tel ftp min j drop. Juga untuk telnetnya ini min the port telnet. Nah, oke, jangan lupa untuk di save perintahnya dengan perintah iptables strip save. Nah, juga di sini bisa kita lihat sudah ada untuk save-save-nya. Sekarang kita lakukan hal yang sama kembali pada ini web server. Kita coba ini, kita silang dulu ya. Silang
Di web server ini kita akses lagi. Nah, masih bisa ya untuk web servernya. Kita coba taruh satu. Nah, masih bisa. Oke, sekarang kita coba FTP nya 68.29.1. Kita tunggu sebentar. Sambil menunggu kita coba telnetnya lagi. Silang dulu saja. Telnet 192.168.29.1. Kita tunggu sebentar. Untuk ini masih klien 1 ya. Nah, untuk FTP-nya tidak bisa diakses, dan juga untuk telnetnya juga tidak bisa diakses ya. Connection to the host failed. Oke, lalu kita masuk ke klien 2, kita lakukan hal yang sama. Ini silang. Ini disilang juga. Kita masuk ke web servernya, masih bisa. Lalu untuk FTP nya 68.29.1. nah, masih bisa akses ya untuk FTP. Sekarang kita telnet, harusnya masih bisa akses juga untuk klien 2. Nah, masih bisa akses untuk klien 2 nya. Oke, berarti untuk klien 1 tidak bisa mengakses telnet dan FTP, tetapi untuk webnya masih bisa, dan klien 2 bisa akses webnya semua, bisa akses web, telnet, FTP, sudah bisa kita lakukan. Dan untuk semua persoalan yang ada pada praktikum 1 ini sudah bisa saya lakukan dan juga sudah berhasil. Berarti cukup sekian tutorial atau video penjelasan praktikum dari praktikum pertama dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.